Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimakumullah. Lantunan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat ini, nikmat yang tidak pernah bisa kita menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ikhwani fillah rahimakumullah, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Khani fillah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarh Sunnah berkaitan dengan keimanan yang mestinya diimani oleh setiap muslim yang mengaku Islam dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Qala al-muallif, muallif berkata, pengarang kitab Syarh Sunnah, beliau berkata, wal imanu bil masihid dajjal. Wal imanu, dan beriman, di antara yang merupakan ajaran Islam, yang merupakan sunnah Islam, yang merupakan syariat Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita adalah wal imanu, beriman kepada bil masihid dajjal, tentang datangnya, keluarnya, munculnya Dajjal laknatullah alaih. Beriman kepada datangnya Dajjal, bahwa Dajjal akan Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan ke bumi, ini merupakan salah satu bagian dari keimanan yang harus kita imani. Syekh Al-Fauzan berkata, min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah al-imanu bil masihid dajjal, beriman akan datangnya Al-Masih Ad-Dajjal. Wa huwa rajulun min bani Adam. Dajjal itu adalah seorang laki-laki dan dia adalah Bani Adam. Artinya bahwa Dajjal itu adalah keturunan Adam alaihissalam, keturunan manusia, bukan binatang, bukan jin, bukan makhluk lain. Tidak. Dajjal itu adalah manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Artinya mereka adalah kaum manusia. Sebagaimana kaum Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sebuah kaum yang mereka itu adalah manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalam, bukan makhluk tersendiri.
Seperti itu pula Dajjal yang kelak akan keluar ke bumi, maka Dajjal ini juga adalah manusia. Hanya kemudian manusia yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan memiliki kemampuan di atas rata-rata kemampuan manusia. Dajjal memiliki khawariqul 'adah, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Insyaallah kita nanti akan jelaskan bagaimana kemudian kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu ada pada Dajjal. Yakhruju fil yahudi wa yatba'uhul yahud, keluar di tengah kaum Yahudi dan akan diikuti oleh orang-orang Yahudi. Wa huwal mahdiyul ladzi yantadhiruhul yahud, dan Dajjal ini dia yang kemudian dianggap sebagai al-mahdi bagi orang-orang Yahudi. Li'anna al-mahdiyya kullun yadda'ihi, karena al-mahdi itu masing-masing jadi masing-masing memiliki keyakinan bahwa akan dipimpin oleh Mahdi. Masing-masing orang, masing-masing kelompok, masing-masing umat itu mengklaim bahwa mereka akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi yang kemudian diyakini oleh orang-orang Yahudi itulah Dajjal, Imam Mahdinya versi mereka. Ada pula Imam Mahdi yang diklaim oleh orang-orang Syiah, yang konon katanya sekarang bersembunyi di sebuah tempat yang bernama Sirdab. Itu keyakinan orang-orang Syiah. Adapun Ahlu Sunnah meyakini bahwa Imam Mahdi itu akan muncul dari Madinah dan kemudian akan datang ke Makkah, dan di sana akan dibaiat oleh kaum muslimin, dan beliau merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang namanya adalah sama dengan namanya Nabi dan ayahnya sama dengan ayahnya Nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah, Muhammad putra Abdullah. Hanya saja kata Nabi, akhlaknya itu berbeda dengan akhlak Nabi Muhammad SAW, karena memang tidak akan ada satupun orang yang mampu menyamai akhlaknya Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan, khuluquhu, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an. Maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang melebihi, bahkan tidak ada yang mampu menyaingi akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, Dajjal itu adalah orang yang kemudian diklaim sebagai al-mahdinya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Dajjal itu adalah al-mahdinya mereka. Khanifillah rahimakumullah, Dajjal ini akan keluar dari wilayah Khurasan, diikuti oleh 70 orang Yahudi. Sebelum kita membahas tentang bagaimana sepak terjang dan perjalanan hidup Dajjal, maka kita perlu tahu ciri-ciri Dajjal. Di antara ciri-ciri Dajjal yang dijelaskan dalam beberapa riwayat bahwa Dajjal itu rambutnya keriting. Dajjal itu rambutnya keriting. Tapi bukan kemudian setiap yang keriting itu Dajjal, enggak. Cuma Dajjal itu rambutnya keriting. Kemudian kakinya itu membentuk seperti huruf O. Kakinya membentuk seperti huruf O. Kulitnya Dajjal itu kehitam-hitaman. Rambutnya keriting, kakinya membentuk seperti huruf O. Kulitnya kehitam-hitaman. Kemudian dahinya lebar, dahinya lebar. Dan di dahinya, di antara matanya itu tertulis kafaro, kafir.
yang setiap orang, baik dia bisa membaca huruf hijaiyah maupun tidak bisa membaca huruf hijaiyah, dia akan bisa membaca tulisan itu adalah tulisan kaf, fa, ro. Kalau dia adalah orang mukmin. Matanya buta sebelah kanan, mata kanannya buta. Sehingga Dajjal itu, sekali lagi, bahwa Dajjal itu kemudian bukan matanya satu, bukan. Dajjal itu bukan bermata satu, tetapi Dajjal itu matanya dua, hanya kemudian mata sebelah kanannya buta. Matanya dua tetapi yang satu buta. Ini beberapa ciri Dajjal. Kapan Dajjal akan keluar? Dajjal akan keluar ketika memang sudah mendekati hari kiamat. Ketika Dajjal telah keluar, maka memang kiamat sudah sangat dekat. Akan keluar dari wilayah Khurasan, kemudian diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Kemudian Dajjal kemana? Dajjal akan berkeliling ke seluruh penjuru bumi. Dan hidupnya Dajjal di bumi itu selama 40 hari. Satu hari pertama itu rasanya dirasakan oleh manusia seperti 1 tahun. Satu hari kedua dirasakan oleh manusia rasanya ketika itu seperti 1 bulan. Satu hari ketiga itu dirasakan rasanya seperti 1 pekan, 7 hari. Dan hari-hari setelahnya sama dengan hari-hari yang lain. Maka sampai kemudian Rasulullah memberikan tuntunan dalam kondisi seperti itu. Ketika 1 hari itu rasanya dirasakan oleh manusia bagaikan 1 tahun lamanya, maka sholat pun diperkirakan. Selama 40 hari, di mana 1 hari dirasakan seperti 1 tahun, 1 hari kedua dirasakan seperti 1 bulan, 1 hari ketiga dirasakan seperti 1 pekan, dan 1 hari setelahnya, hari-hari setelahnya dirasakan seperti 1 hari biasa. Maka Dajjal dalam durasi waktu yang 40 hari itu, Dajjal akan mendatangi seluruh sudut bumi. Setiap gang-gangnya dimasuki, setiap kotanya dimasuki, setiap desanya dimasuki, setiap kampung dimasuki, setiap negara dimasuki. Dajjal akan berkelana, berkeliling ke seluruh penjuru bumi dalam tempo waktu 40 hari. Kecuali 2 kota yang tidak bisa didatangi oleh Dajjal, yaitu kota Makkah dan kota Madinah, karena di sana adalah 2 kota yang dijaga oleh para malaikat. Maka Dajjal tidak bisa masuk ke 2 kota suci itu. Ketika Dajjal kemudian berkelana ke seluruh penjuru bumi, kemudian Dajjal datang ke sebuah kampung, ke sebuah wilayah, maka Dajjal akan mengajak kampung wilayah ini untuk beriman kepada Dajjal, agar mengikuti Dajjal, mengakui bahwa Dajjal itu sebagai Tuhan. Ketika penduduk kampung itu mau mengikuti ajakannya Dajjal, maka kemudian kampungnya menjadi subur, hujan turun, tumbuh-tumbuhan tumbuh, hewan-hewan gemuk, mengeluarkan susu, dan wilayah itu menjadi makmur, menjadi gemah ripah, loh jinawi. Tetapi kemudian ketika Dajjal mendatangi 1 kampung, di mana kemudian kampung itu penduduknya tidak mau mengikuti ajakannya Dajjal,
menolak seruan Dajjal, maka kampung itu menjadi kering, hewan-hewannya kurus, tumbuh-tumbuhannya mati, hujan tidak mau turun, sehingga bisa jadi penduduknya merasa kelaparan. Dan itulah fitnah Dajjal, ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada manusia lewat perantara Dajjal. Maka sampai kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya fitnah dajjal, ujian bagi manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada manusia lewat Dajjal. Maka fitnah di sini bukan fitnah dalam artian memfitnah, mengatakan sesuatu yang tidak benar, bukan. Fitnah di sini artinya adalah ujian. Ujian bagi manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan lewat Al-Masih Ad-Dajjal. Maka ketika Dajjal datang ke sebuah kaum, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Dajjal, mereka tidak mau beriman kepada Dajjal, maka tanahnya kering, hewan-hewannya kurus, tumbuhannya mati, hujannya tidak mau turun, dan kemudian bisa jadi mereka kelaparan karena itu semua. Terus bahkan Dajjal dalam beberapa riwayat, dalam sebagian riwayat disebutkan Dajjal akan bisa membawa api dan air. Di tangan kanannya ada api dan di tangan kirinya ada air. Untuk apa? Untuk menghukum dan memberi balasan kepada orang yang mau mengikuti Dajjal atau tidak mau mengikuti Dajjal. Maka orang yang mau mengikuti Dajjal, maka Dajjal akan berikan air yang sejuk, yang nyaman, yang indah. Sedangkan orang-orang yang tidak mau mengikuti ajakannya Dajjal, maka akan Dajjal hukum dengan api yang panas, yang bisa membakar. Maka sampai kemudian Nabi berpesan, seandainya kalian melihat kondisi yang seperti itu, maka pilihlah api. Karena barang siapa yang dia memilih api yang dibawa oleh Dajjal, maka insya Allah di akhirat ia akan terhindar dari api neraka dan akan masuk ke dalam surga. Begitu sebaliknya. Terus berkelana menyusuri satu negeri yang lain, satu kota yang lain, satu gang lain, satu kampung lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita di antara cara agar terhindar dari fitnah Dajjal, selain kemudian dengan membaca doa sebelum salam ketika akhir sholat itu, maka di antara yang lainnya adalah dengan membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan seterusnya. Atau kemudian di antara anjuran yang lain adalah supaya naik ke gunungan, karena Dajjal tidak akan menjangkau wilayah-wilayah gunung. Ini diantara apa yang kemudian akan dilakukan oleh Dajjal laknatullah alaih. Maka orang-orang tidak ada yang bisa melawan Dajjal, tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan Dajjal. Maka sekuat-kuatnya iman seseorang ketika itu dianjurkan untuk tidak coba-coba berani menghadapi Dajjal. Karena bisa jadi ketika kemudian dia yakin bahwa dirinya mampu menghadapi Dajjal, bisa jadi kemudian dia justru akan mengikuti Dajjal, karena saking kuatnya fitnah yang dibawa oleh Dajjal, saking hebatnya Dajjal, saking luar biasanya Dajjal, memiliki khawariqul adah yang belum pernah dimiliki oleh satupun orang di atas muka bumi. Belum pernah ada satupun orang yang memiliki kekuatan seperti kekuatannya Dajjal.
Dan Dajjal itu akan memimpin orang-orang Yahudi. Maka mereka menjadi bangga karena ternyata mereka menjadi kuat luar biasa. Maka akhirnya ketika kemudian telah selesai berkelana ke seluruh penjuru bumi, maka Dajjal ini akan sampai di Madinah. Ketika Dajjal ingin masuk kota Madinah, maka ternyata Dajjal tidak bisa memasuki kota itu karena sebagaimana tadi kita sampaikan dijaga oleh para malaikat. Maka Dajjal hanya bisa melihat dari kejauhan, sementara di belakangnya banyak pengikutnya. Dan Dajjal kemudian mengatakan, lihat istana putihnya Muhammad. Yang dimaksud adalah Masjid An-Nabawi. Dan qadarullah, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata hari ini pun kalau dilihat dari jauh, Masjid Nabawi terlihat putih. Dan kelak Dajjal akan mengatakan, lihat istana putihnya Muhammad. Maka Dajjal kemudian menghentakkan kakinya ke tanah, Madinah guncang, Madinah gempa. Setelah Madinah gempa, maka keluarlah dari kota Madinah orang-orang munafik. Tidak ada orang kafir di Madinah karena sampai kiamat tidak ada orang yang diperbolehkan masuk ke kota Madinah. Tetapi di sana ada orang-orang munafik yang zahirnya muslim tetapi batinnya itu mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Dajjal menghentakkan kakinya ke tanah, kemudian Madinah gempa, berguncang. Maka keluarlah orang-orang munafik dari sana dan kemudian ikut di belakang barisan Dajjal. Setelah itu, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, muncul satu pemuda keluar. Satu pemuda keluar mendekat kepada Dajjal, maka kemudian Dajjal mengatakan, Dajjal memerintahkan kepada pemuda ini untuk beriman kepada Dajjal. Tetapi pemuda ini tidak mau beriman kepada Dajjal. Dan kemudian Dajjal mengeluarkan senjata yang sangat tajam, kemudian membelah pemuda ini. Dibunuh, bukan jadi dibelah kanan dan kiri, bukan dipotong. Kalau dipotong itu atas bawah, dibelah kanan kiri, dan itu terbelah menjadi dua, betul-betul terbelah menjadi dua. Dan semua orang pengikutnya Dajjal melihat kejadian itu. Dan Dajjal ingin mendemonstrasikan kekuatannya, kelebihannya, kemampuannya. Maka kemudian Dajjal jalan di antara belahan itu, jalan. Ketika telah jalan, kemudian Dajjal mengatakan, lihat kepada orang-orang pengikutnya, bersatulah. Maka bersatu. Ini persis film, kayak sinetron ilmu rawa rontek. Satu, hidup. Maka kemudian setelah hidup, Dajjal berkata kepada pemuda ini, apakah sekarang kamu beriman bahwa aku adalah Tuhan? Kata pemuda itu, saya semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal. Maka pemuda itu lari dan Dajjal tidak bisa mengejar pemuda itu. Qadarullah, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Dajjal bersama pengikutnya ini terus berjalan sampai tiba di Syam, yang sekarang menjadi daerah Israel, Palestina, dan Suriah dan kanan kirinya. Di sana kemudian Dajjal bertempat tinggal di sebuah kota yang bernama Lud, Babul Lud. Di sana Dajjal bertahta, tinggal di sana dengan banyak sekali pengikutnya dari orang-orang Yahudi. Di waktu yang bersamaan di kota Makkah
Di sana ada Imam Mahdi. Ini kita tidak jelaskan bagaimana proses Imam Mahdi karena ini butuh pembahasan sendiri. Yang jelas secara singkat bahwa di Makkah itu di sana ada Imam Mahdi dan kemudian sudah ada banyak kaum muslimin dan mereka kemudian sepakat ingin mengejar Dajjal. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala tuntun mereka untuk kemudian bersatu padu mengejar Dajjal. Kemana? Ke Babul Lud di Israel sekarang, Syam. Maka akhirnya kemudian mereka mengejar Dajjal. Dajjal ketika itu telah ada di Israel, Babul Lud. Maka mereka mengejar Dajjal. Belum sampai mereka di Babul Lud yang mereka dipimpin oleh Imam Mahdi itu, kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi, belum tiba mereka sampai di Babul Lud, mereka singgah untuk melaksanakan sholat asar. Sebagian riwayat menyebutkan di wilayah Damaskus, tepatnya di mana Allah alam, di sebuah masjid di Damaskus. Sholat asar. Ketika mereka ingin menegakkan sholat asar, ketika telah dikumandangkan iqamah, maka ketika itu Nabi Isa alaihi salam turun, dibawa oleh malaikat, tangannya memegang 2 sayap malaikat dan rambutnya basah menetes seperti mutiara. Orang-orang ketika itu tahu bahwa ini sebentar lagi Nabi Isa turun. Kenapa mereka tahu? Ya karena mereka sudah belajar sebagaimana hari ini kita belajar bahwa setelah ini akan kejadian ini, setelah ini akan terjadi ini, setelah ini akan terjadi ini. Mereka tahu karena mereka telah belajar semua itu. Maka ketika mereka akan sholat itu mereka faham sebentar lagi Nabi Isa alaihissalam turun. Dan betul Nabi Isa alaihissalam turun, dibawa oleh malaikat, tangannya memegang 2 sayap malaikat dan rambutnya basah menetes air seperti mutiara. Kemudian Nabi Isa alaihissalam turun ke tengah-tengah mereka, kemudian dipersilahkan oleh Imam Mahdi untuk memimpin sholat asar, dan Nabi Isa alaihissalam tidak mau. Kenapa? Karena syariat ini adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga tetap dipimpin oleh Imam Mahdi. Maka Nabi Isa alaihissalam sholat di belakang Imam Mahdi. Maka inilah diantara keistimewaan syariatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa ternyata Nabi Isa saja sholat di belakang kaum muslimin, umatnya Rasulullah SAW. Istimewanya umat Rasulullah SAW. Maka akhirnya kemudian mereka sholat asar sampai selesai. Kemudian setelah selesai mereka bertolak ke Babul Lud. Sampai di gerbang Babul Lud, di dalam sudah ada Dajjal, di gerbang kemudian penjaganya melihat ada sekelompok orang, mereka tidak tahu ini siapa yang datang. Tidak tahu kalau di sana ada Isa alaihissalam, ada Imam Mahdi dan kaum muslimin, pasukan. Maka penjaganya berkata kepada Dajjal, di sana ada pasukan, buka saja. Dengan bangganya, dengan sombongnya, Dajjal merasa bahwa dirinya tidak akan ada yang bisa terkalahkan. Dan orang-orang Yahudi itu bangga semuanya. Tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan Dajjal. Mereka semakin yakin bahwa Dajjal itu Tuhan, karena satupun manusia tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Dajjal. Maka ada pasukan, mereka nyaman, merasa nyaman, mereka merasa aman, mereka merasa tenang, karena mereka menganggap tidak mungkin Dajjal bisa dikalahkan. Maka kemudian Dajjal menyambut pasukan ini di depan gerbang. Ketika gerbang dibuka, betapa kaget luar biasanya Dajjal. Ternyata yang datang itu Nabi Isa alaihissalam. Dajjal ketakutan luar biasa. Kemudian Dajjal lari sambil meleleh seperti melelehnya garam dalam air, begitu dalam riwayat. Kemudian Dajjal lari, dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam, hingga akhirnya Dajjal tertangkap oleh Nabi Isa alaihissalam dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Seluruh orang-orang Yahudi pengikutnya Dajjal seluruhnya merasa ketakutan. Kenapa ketakutan? Dajjal yang selama ini tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, kuatnya luar biasa, istimewanya tiada batas, seolah-olah seperti itu, ternyata dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam.
Maka mereka kemudian juga menganggap berarti kalau Dajjal kalah, kita pasti kalah. Maka kemudian mereka lari semua, bersembunyi di balik batu, di balik pohon, di balik bangunan. Maka orang-orang muslimin mengejar mereka. Dan batu pun kemudian ngomong, wahai kaum muslimin, di sini ada Yahudi, bunuhlah mereka ketika itu. Batu, pohon bisa ngomong. Aneh, memang aneh. Kejadian ketika itu memang kembali aneh lagi. Sebagaimana kejadian awal-awal adanya agama Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Banyak kejadian aneh, banyak kemudian mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Barangkali kita pernah membahas tentang bagaimana mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian karomah-karomah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para sahabat. Banyak kejadian yang aneh, yang di luar akal, khawariqul adah. Dan kemudian kelak di akhir zaman nanti kejadian-kejadian aneh itu juga akan terjadi meskipun dengan bentuk yang berbeda. Maka batu ngomong, pohon bisa ngomong. Dan kita yakini itu karena itu datang dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Maka akhirnya batu ngomong, di sini ada Yahudi, datanglah. Di pohon ngomong, di sini ada Yahudi, datanglah. Kecuali satu pohon yang tidak mau ngomong, yaitu pohon gharqad, karena itu adalah pohon Yahudi. Maka akhirnya kemudian mereka mendatangi Yahudi dan seterusnya, sampai kemudian kaum muslimin menang dan Dajjal telah mati tadi. Dan kemudian kaum muslimin kita itu dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam hidup di bumi ini selama 40 tahun. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan sedikit tentang Dajjal laknatullah alaihi, bagaimana kemudian Dajjal akan hidup, bagaimana sedikit ciri-ciri Dajjal yang Rasulullah SAW jelaskan dalam beberapa riwayat. Yang kita berdoa setiap selesai tasyahud sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Wabillahil ismah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.